Allah wabarakatuh. Adik-adik sekalian mahasiswa dan khususnya kepada penonton YouTube, jumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Video kali ini kita akan membahas seputar makalah yang kita kupas bagaimana cara mempresentasikan makalah itu sendiri. Ya, buat adik-adik sekalian, mungkin menjadi pertanyaan, dan ini memang sebagai jadi pertanyaan. Ketika dosen memberikan kepada kita tugas makalah, tentu kalau berkaitan dengan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana menulis makalah. Itu sudah kita kupas kemarin di dalam video kita, ya. Ustaz bagi tutorial penulisan makalah part 1 and part 2, ya, bisa nanti dibuka dalam channel kita Al-Andawi. Nah, muncul yang berikutnya adalah ketika dosen mengatakan presentasikan makalah. Ya, ini sekedar begini aja nih ya. PR-nya kok besar, hurufnya sudah sini. Presentasi makalah, ketika itu akan mencoba bagaimana ini presentasi makalahnya, bagaimana, dari mana mulainya. Baik, Ustaz akan bahas. Ketika mempresentasi makalah itu ada muatan-muatan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemakalah. Pemakalah ini terdiri satu kelompok yang ada 2 sampai 3 orang. Ini yang pertama. Yang kedua, moderator. Ini soal nanti kapan-kapan saya akan jelaskan. Ya, moderator ini tidak boleh dari kelompok yang sama dengan si pemakalah. Paham? Nanti kapan-kapan saya akan jelaskan, insya Allah di video berikutnya. Masuk Ustaz ini, ya, sini lagi, ya. Nah, ini masuk dalam kajian video berikutnya tentang moderator itu tugasnya apa saja. Ustaz sekarang fokus ke presentasi makalah. Yang ketiga baru adalah audien. Nah, ini bagian-bagian dari diskusi makalah yang nanti akan dipimpin oleh presentator. Dialah pemakalah. Bagaimana caranya Ustaz? Satu, Ustaz hapus dulu ini. Yang pertama harus diperhatikan di dalam mempresentasikan makalah adalah penguasaan judul dengan isi makalah. Yang pertama, jadi penguasaan judul dengan isi makalah itu harus menjadi kata kunci pertama yang harus kita ketahui. Apa tujuannya Ustaz? Ketika muncul berbagai macam pertanyaan, meskipun tidak nyambung, kita bisa untuk mengolah jawaban untuk kita lepaskan kepada si penanya. Sampai-sampai penanya itu nanti kita akan katakan, maaf, pertanyaan Anda tidak sesuai dengan judul makalah saya. Betul itu Ustaz? Betul. Makanya dikuasai judul dengan isi. Ini yang pertama. Bisa dipahami? Halo? Alhamdulillah. Ini yang pertama. Nanti ada juga insya Allah video berikutnya nanti kita buat, tapi tadi kelasnya bagaimana, semuanya nanti kita tampilkan untuk sebagai edukasian ke kalangan mahasiswa agar presentasi makalah itu hidup.
sayang toh makalah sudah dibuat bagus-bagus, tapi kita mempresentasinya nggak begitu efektif. Yang kedua, kita tidak dapat memulai belajar dari sekarang, ya, tidak dapat memulai belajar untuk persiapan sidang skripsi. Nah, di situ adik-adik menyadari bahwa pertanyaan yang nanti muncul sama jawaban nanti yang dikeluarkan itu bagikan seperti penguji dengan si pemilik skripsi. Tampak kalian sadari, makanya nggak ada yang disebut nggak berhubungan dari semester 1. Maka nggak ada istilah apakah kami terlalu cepat mempelajari tentang penulisan makalah. Tidak, dari masa mahasiswa semester pertama lah sudah mulai belajar makalah. Itu satu yang Ustaz bahas di tutorial Ustaz di video yang lainnya tentang skripsi separuh jiwa kita, makalah juga separuh jiwa kita. Baik, ini yang pertama, penguasaan judul dengan isi makalah. Yang kedua, buat konsep. Konsep yang pertama adalah pemahaman judul. Konsep yang kedua, masalah yang dikupas. Yang konsep yang ketiga, teori yang dibangun. Baik, Ustaz jelaskan ya, pemahaman judul. Adik-adik tinggal buat konsep 3 halaman atau 1,5 halaman. Di situ adik-adik buat bagaimana ketika itu memahami tentang judul. Misalnya kemarin judulnya tadi juga sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah itu kita ketahui bahwa adalah sebagai asal muasal dari akar sampai buah, menumbuhkan hasil. Nah, kapan itu turunnya Al-Quran? Dari awal. Itu harus kita kuasai. Itu yang pertama. Ketika mempresentasikan. Kenapa selama ini ketika disuruh mempresentasikan makalah, menjadi masalah di dalam presentasi makalah, adik-adik rata-rata membaca makalah. Betul tidak? Kalau dia 12 halaman, dibaca makalah 12 halaman. Betul tidak? Habislah waktu kita. Tapi ketika adik-adik buat konsep seperti ini, judul dipastikan paham kita, kemudian masalahnya apa di situ? Misalnya masalahnya terjadi perdebatan dalam penentuan turunnya Al-Quran. Baru sini akan kita dapat jawaban yang akan menjadi bahasan. Jadi masalah tadi kita harus paham. Masalah makalah kita itu apa? Tadi contoh tadi sejarah turunnya Al-Quran dari masalah yang dibahas. Baik, teori yang dibangun inilah yang akan pertama menjelaskan tentang maksud judul. Baik, adik-adik sekalian, sederhananya adalah di saat mempresentasikan makalah, adik-adik sekalian mencatatkan atau mengketikkan kesimpulan dengan analisa dan data yang akurat. Paham maksudnya? Contoh, semua masih ingat alinea ketiga pembuatan penulisan makalah? Masih ingat? Alinea pertama masalah, alinea kedua teori, alinea ketiga hal yang mau dibahas. Hal yang mau dibahas itu dijawab secara singkat. Paham? Hal yang dijawab secara singkat itulah dipaparkan ke kalangan peserta diskusan, audiens.
Nah, inilah yang membuat adik-adik bisa memaparkan, mempresentasikan makalah hanya dengan 5-7 menit saja. Muatannya penuh, lugas, singkat, padat. Tapi kelemahan selama ini dibacalah dari pendahuluan sampai kesimpulan. Terakhir dosennya pun ketiduran, yang di belakang pun mengantukan. Ujung-ujungnya tak ada perdiskusian. Yang ada hanyalah mendengarkan berita bacaan makalah. Inilah yang kita jawab dengan hadirnya tutorial cara presentasikan makalah, cara mempresentasikan makalah. Berawal dari pertama tadi pahami judul, yang kedua kenali masalah yang dikupas, yang ketiga ini teori, maksudnya jawaban dengan singkat hal-hal yang akan kita bahas. Itulah yang dilemparkan ke kalangan diskusan, sehingga akhirnya diskusan nanti muncul pertanyaan. Itu yang bagian pertama. Bagian kedua terakhir, bila ada teknik penulisan yang salah, ketika diperiksa presentasi, ketika diperiksa makalah ada yang salah, maka adik-adik pertama menyampaikan, para diskusan sekalian, sebelum kami mempresentasikan makalah ini, ada beberapa hal yang teknis yang ingin kami perbaiki. Contoh, di situ judulnya Quran, kami buat koran. Jadi kami perbaiki Quran itu bukan koran tapi Quran. Mungkin karena ngantuk kami mengetik menjadi koran. Kenapa? Ini dibahas biar jangan sampai muncul jadi pertanyaan. Yang kedua, di halaman berikutnya ada lompatan dari alinea sini ke alinea berikutnya. Itu bahwasanya alinea berikutnya. Nah, jadi akhirnya kita bisa lepas dari serangan teman-teman yang bertanya. Yang insya Allah di lain waktu akan kita ubah bagaimana tutorial dalam bertanya di sebuah perdiskusian makalah, gitu ya. Sebelum Ustaz akhiri kajian tentang presentasi ini, ada masalah, ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Gak ada? Ya, itu saja. Itu saja, mempresentasikan makalah itu sederhana. Dengan kesimpulannya, mempresentasikan makalah itu sederhana. Dengan yang pertama, kita harus pahami judul dan menjelaskannya kepada diskusan. Yang kedua, kita paparkan masalah yang membuat kita menghadirkan judul itu. Yang ketiga, kita jelaskan secara singkat hal-hal yang mau dibahas, kepada audien, sehingga ini membantu para audien untuk memahami maksud judul dari makalah yang kita punya. Catatan, kalau ini 3 hal sudah dipahami, diketikkan dalam 1-2 halaman, cukup mewakili dari 12-16 halaman atau dari 8-16 halaman. Maka durasi yang kita pakai paling-paling cuma hanya 3-7 menit saja dalam mempresentasikan makalah. Para diskusan dapat memahaminya, dapat mengerti apa kajiannya, dan dapat menyimpulkan apa yang mau dipertanyakan ke depannya. Tapi bila kita baca semuanya, tidak akan ada hal yang perlu dinikmati kecuali orang yang serius untuk membahasnya. Tentu diskusi itu dianggap tidak hidup dalam pelaksanaannya. Sampai jumpa kembali insyaallah di dalam channel Al-Andawi dalam tutorial berikutnya seputar makalah, skripsi, tesis pendidikan ilmiah, dan juga sekali-sekali ada destinasi dalam sebagai wadah penelitiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.